untuk mengikuti pembelajaran kita akan lebih fokus, kemudian kita lebih semangat, dan juga semua yang kita lakukan itu akan dilaksanakan dengan cara ikhlas. Ya, benar sekali. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi ini, coba di sini Ibu mau tanya nih. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai berbagai macam teks. Salah satunya ada teks prosedur. Nah, coba Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah mengikuti atau melakukan suatu panduan dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu? Pernah tidak? Pernah. Nah, siapa yang mau berbagi pengalaman? Oke, boleh Mbak Zula mau berbagi pengalaman apa? Jadi pengalaman saya yaitu membuat mie spaghetti dengan membaca langkah-langkah di kemasannya seperti itu. Oh iya, berarti Mbak Zula sudah pernah membuat mie spaghetti atau spaghetti dengan cara mengikuti panduan langkah-langkah yang ada di kemasan, gitu kan? Nah, jadi langkah-langkah atau panduan sistematis yang sudah diikuti Mbak Zula dalam membuat spaghetti itu merupakan salah satu bentuk dari menerapkan langkah-langkah dalam pembuatan atau penyusunan suatu prosedur. Selain Mbak Zula, ada lagi mungkin yang pernah mengoperasikan sesuatu? Ya anak-anak. Jadi tujuan pembahasan kita hari ini itu berupa untuk memahami dan mengidentifikasi langkah-langkah sistematis penulisan teks prosedur sehingga nantinya di akhir kalian itu mampu untuk menerapkan langkah-langkah tersebut dalam penyusunan teks prosedur. Nah, dari tujuan itu kira-kira apa manfaatnya? Tahu tidak manfaatnya untuk apa? Coba ada yang tahu? Coba Mbak Arya, manfaatnya apa kira-kira? Untuk mengetahui cara melakukan sesuatu ketika kita tidak tahu, kita lihat prosedurnya jadi kita tahu. Ya, benar sekali. Bertepuk tangan buat Mbak Arya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Arya itu benar. Tujuannya itu atau manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Jika kita belajar teks prosedur, otomatis kita bisa melakukan, menggunakan atau mengoperasikan sesuatu secara tepat karena sudah sesuai dengan panduan. Benar sekali. Baik anak semua, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tumbuhkan semangat dari tubuh kita. Untuk itu kita akan melakukan ice breaking. Buat anak-anak silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Dan nanti ice breakingnya ini seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu melakukan tepuk semangat. Oke, Ibu mulai ya. Tepuk semangat. Video. Nanti anak-anak boleh simak video ini dan sembari berpikir ini itu bagian apa atau cukup kalian pahami saja. Karena saya lagi gak enak badan, pengen minum yang hangat-hangat dan menyegarkan badan, saya bikin minuman ini aja. Gampang banget, langsung aja kita buat. Pertama, siapkan jahe, batang serai, dan gula merah supaya semua tercampur. Diminum saat masih hangat, lebih nikmat. Selamat mencoba. Karena saya lagi gak enak. Oke anak-anak, karena kalian sudah menyimak video ini, kalian udah tahu nggak ini langkah-langkah buat apa? Susu jahe. Jahe, betul. Sekarang Ibu akan bertanya terkait video di depan video yang sudah Ibu tayangkan ini. Coba Ibu mau tanya nih, berdasarkan video yang kalian amati, misal nih langkah-langkahnya itu diacak, bagaimana efeknya? Tidak berhasil. Tidak berhasil, gagal. Kemudian apa lagi? Nanti susu jahenya jadi tidak enak. Susu jahenya tidak enak. Benar sekali. Jadi ketika langkah-langkah ini tidak kita terapkan secara benar, secara berurutan, otomatis hasilnya itu tidak akan sesuai dengan tujuan. Nah, oke, pertanyaan yang kedua, berarti langkah-langkah dalam penyusunan teks prosedur itu bisa diacak atau tidak? Tidak. Baik, berarti kalian sudah paham ya? Baik, karena kalian sudah melihat video ini, sekarang Ibu akan memberikan kalian materi
secara tepat. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran. Coba Mbak Ulfa dibaca judulnya apa hari ini pembelajarannya? Langkah-langkah menulis teks prosedur. Benar, langkah-langkah menulis teks prosedur. Tadi anak-anak sudah melihat pembuatan tusuk jahe ya? Itu merupakan teks prosedur bukan? Iya. Ya. Dalam video ada langkah-langkahnya tidak? Ada. Ada. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam menulis teks prosedur secara tepat. Nah, baik, secara tepat. Nah, sebelum itu, coba Ibu mau bertanya, apa sih teks prosedur itu? Ada yang mau menjawab? Materi ini sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Boleh Mbak Zura, silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah membuat sesuatu. Ya, betul. Mari kita belajar Mbak Zura. Nah, betul ya, teman-teman. Jadi, teks prosedur itu merupakan sebuah teks yang isinya itu berisikan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Tetapi, selain membuat sesuatu, juga dapat digunakan untuk melakukan sesuatu dan juga mengoperasikan sesuatu. Berarti, teks prosedur itu kategorinya ada 3. Yang pertama, teks yang digunakan untuk membuat sesuatu. Yang kedua, Melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, mengoperasikan sesuatu. mengoperasikan sesuatu. Nah, karena kita sudah tahu apa itu teks prosedur, mari kita lanjutkan ke bagian langkah-langkahnya. Nah, bagaimana sih cara menyusun teks prosedur yang benar itu? Jadi, sebelum itu, Ibu akan memberikan contoh teks prosedur terlebih dahulu. Di sini, kalau kalian lihat, bagian-bagiannya itu terdiri atas judul, kemudian ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, dan juga kesimpulan. Nah, anak-anak, selain struktur ini, ada juga struktur opsional, yaitu struktur terkait tujuan. Jadi, kalian ini boleh mencantumkan tujuan dalam teks, tetapi kalian juga boleh tidak perlu mencantumkan tujuan, asal judulnya itu jelas dan juga tepat. Nah, karena kita sudah tahu strukturnya, kita akan melanjutkan materi, yaitu materi tentang langkah-langkah menyusun teks prosedur. Ini baik anak-anak, yang selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks prosedur. Coba minta tolong Mbak Teresia untuk membacakan langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik teks prosedur yang akan ditulis. Ya, betul sekali. Langkah pertama adalah menentukan topik. Misal nih, ketika kita mau membuat teks prosedur yang berkaitan dengan kesehatan, berarti topiknya apa? Kesehatan. Nah, kemudian topik itu bisa kita kembangkan lagi. Misal nih, kesehatan ini berkaitan dengan minuman, berarti kita topiknya membuat minuman kesehatan. Selanjutnya Mbak Ulfa mau dibacakan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, tentukan tujuan penulisan teks. Ya, langkah kedua itu menentukan tujuan penulisan teks. Nah, berarti kalau tadi topiknya adalah membuat minuman kesehatan, tujuannya berarti apa? Tujuannya adalah membuat minuman kesehatan berupa apa? Nah, berupa apanya itu? Ya, contohnya bisa susu jahe. Berarti susu jahe ini menempati posisi apa? Judul atau topik? Susu jahe. Judul, ya betul sekali. Berarti tadi kita sudah membahas 2 langkah ya. Langkah ketiga coba dibacakan Mbak Aya. Langkah yang ketiga, mengumpulkan informasi. Ya, langkah ketiga itu mengumpulkan informasi. Kalau kita sudah tahu topiknya, sudah tahu tujuannya, tapi kita masih bingung sebenarnya langkah pertama itu apa? Nah, berarti kita harus menggali informasi. Menggali informasi ini kita bisa melalui internet, kita bisa tanya ke orang tua, kita tanya ke orang yang lebih paham dan lain sebagainya. Paham tidak? Baik, selanjutnya langkah selanjutnya apa Mbak Iren? Menyusun kerangka teks. Menyusun kerangka teks. Coba kita ingat kembali. Kerangka teks prosedur itu apa saja? Yang pertama ada judul, yang kedua Alat dan bahan. alat dan bahan. Nah, sebelum alat dan bahan yang opsional namanya Tujuan. alat dan bahan. Selanjutnya Langkah-langkah. dan Penutup. penutup atau kesimpulan. Benar sekali. Lanjut langkah yang selanjutnya apa Mbak Zula? Langkah yang selanjutnya. Langkah selanjutnya nomor berapa? Ayo. 5. Coba dibaca nomor 5 apa? Mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Ya, mengembangkan
tidak ada yang belum tepat, apakah strukturnya sudah masuk semua, dan lain sebagainya. Paham tidak? Baik, karena sudah paham, Ibu di sini memiliki selembar kertas. Nah, kertas-kertas ini akan Ibu bagikan ke kalian. Nah, nanti kalian Ibu minta untuk membuat mind mapping atau rangkuman terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Paham tidak? Oke, karena sudah paham, nanti kertas-kertas ini satu anak akan memperoleh satu kertas, dan ketika sudah selesai akan Ibu minta kembali, dan nantinya akan Ibu nilai, gitu ya? Iya, Bu. Nah, silakan. Ini ya. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Ya, Bu. Iya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Coba kalian angkat dong hasil pekerjaannya. Wah, bagus sekali. Nah, karena sudah selesai, Ibu minta kembali ya untuk Ibu nilai. Boleh. Oke, terima kasih. Nah, nantinya kalau kalian sudah mampu membuat mind mapping, berarti kalian sudah paham terkait materi. Karena kalian sudah memahami materinya, berarti saatnya kita untuk berlatih. Nah, di sini untuk berlatih, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, nantinya kelompok ini akan menyusun teks prosedur. Kelompok ini akan Ibu bagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok untuk menyusun teks prosedur yang berkaitan dengan cara membuat. Kelompok kedua, cara melakukan, dan kelompok ketiga adalah cara mengoperasikan. Coba di sini kelompok 1 mana? Oh ya, kalian ya berdua sama Mbak Zula ya. Boleh. Baik, kelompok 1 berarti di cara membuat. Kelompok 2, boleh. Nanti Mbak Olga dan juga Mbak Iren bagian cara melakukan ya. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan lembar kerja dan juga ada panduan di LKPD-nya. Nanti LKPD ini sebagai panduan untuk kalian mengerjakan, dan ini merupakan lembar untuk kalian mengerjakan. Paham? Paham. Baik, nanti sebelum kalian mengerjakan, kalian baca terlebih dahulu terkait panduannya ya. Baik, ini Ibu bagikan. Ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Nah, karena sudah, sesuai instruksi yang ada di LKPD, sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan. Bagaimana cara mempresentasikannya? Kita akan melakukan gallery walk. Nantinya, salah satu anggota kalian akan maju ke depan, membawa hasil karyanya. Kemudian, anggota satu yang lainnya akan berkeliling mengunjungi hasil karya kelompok lain. Satu kelompok akan Ibu beri satu stiker. Jadi kalian bisa menempelkan stiker di kelompok lain. Berarti tidak boleh menempelkan stiker di kelompok sendiri. Paham? Oke. Silakan untuk perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 bisa maju ke depan serta membawa karyanya. Sama ini stikernya, silakan. Nah, sembari kalian melihat hasil karya teman-teman atau kelompok lain, diharapkan kalian juga mengecek apakah sudah benar atau belum. Begitu, paham ya? Oke, boleh agak ke sini mbak-mbaknya.
prosedur tadi ada yang menyusun apa Mbak Aya tadi kelompoknya? Ini membuat minuman Thai tea. Minuman Thai tea, berarti next prosedur cara membuat. Ya. Oke, selanjutnya coba dari Mbak Ira kelompoknya apa? Cara menggunakan blender dengan benar. Oh, cara menggunakan blender dengan benar, berarti next prosedur cara menggunakan. Terakhir kelompoknya Mbak Ira apa? 5 langkah cuci tangan dengan sabun. 5 langkah cuci tangan dengan sabun, berarti cara apa? Cara melakukan. Iya, cara melakukan. Nah, karena kita sudah tahu semua, kalian juga sudah mengunjungi ke hasil kelompok teman-teman. Sekarang kalian sudah paham ya mengikuti prosedur? Sudah. Kemudian kalian juga paham ya bagaimana cara menyusunnya? Paham. Paham. Nah, kalau sudah paham, sekarang ibu minta hasil pekerjaannya untuk dikumpulkan ke ibu untuk dinilai ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, dan sekarang ibu akan cek terlebih dahulu kelompok mana yang mendapatkan bintang paling banyak atau stiker paling banyak ya. Coba, ini ada kelompok Tanti mendapatkan 1 stiker. Kemudian kelompok cara menggunakan juga 1 stiker. Dan yang ini cara melakukan mendapatkan 2 stiker. Nah, berarti ini kelompok yang paling banyak mendapatkan stiker. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, baik, terima kasih. Nanti hasilnya itu akan ibu nilai dan nantinya dimasukkan ke nilai kalian gitu ya. Baik anak-anak, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, coba siapa yang mau memberikan atau menyampaikan simpulan pada pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Boleh Mbak Iren, silakan sampaikan simpulannya. Jadi kesimpulan pada hari ini Ya. untuk langkah-langkah teks prosedur Ya. itu yang pertama kita menentukan topik teks prosedur yang akan Ya, selanjutnya. yang kedua kita menentukan tujuan penulisan teks. Ya, kemudian. Yang ketiga mengumpulkan informasi. Ya, membuka informasi selanjutnya. Selanjutnya kita menyusun kerangka teks. Ya, selanjutnya. Selanjutnya kita mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah dan yang terakhir kita itu merevisi teksnya. Ya, benar sekali, berkenan dan benar. Berarti berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Iren, kita jadi tahu bahwa hari ini kita semua sudah belajar terkait apa Mbak